Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin sahli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatin min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada al-mukarramin, para jemaah salawat al-inayah yang kami muliakan, wabil khususi masus kepada sahibul bait tuan rumah yang kami tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Kami tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takdim kami kepada sahibul bait. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua sampai kita berwajah atau bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga kita dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul telah memperjuangkan kepada umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Amin Allahumma amin. Kepada jemaah salawat al-inayah yang kami muliakan, keadaan seperti ini banyak manusia yang rasa kekurangan. Banyak manusia sekarang banyak kecewaan. Banyak manusia sekarang ini lupa dengan keadaannya kita. Allah memberikan kita hidup, diakhiri dengan mati. Tapi sekarang banyak anak muda sekarang ini tidak berpikir sama sekali dengan masa depannya. Anak muda sekarang ini banyak kesenangannya, banyak membahagiakan diri sendirinya, bukan membahagiakan dengan amalnya, tapi membahagiakan dengan maksiatnya. Yang pertama, anak sekarang hobi sama dosa. Hobi sama dosa. Anak muda sekarang kalau pacaran bangga. Kalau pacaran bangga, difoto, bawa kemana-mana, makan di mana-mana, nginap di rumahnya juga di mana-mana. Sekarang ini anak muda ini merasa bangga dengan maksiatnya, bukan bangga dengan ibadahnya. Kalau anak muda yang dulu, zaman dulu masih saya kecil, kalau ada orang tunangan, si cewek ini umpat, si cewek ngumpat. Ada tunangannya itu main ke rumahnya, ceweknya ngumpat, malu. Ketemu di jalan pun juga keduanya sama-sama lari. Karena apa? Dulu ini saking pendidikannya ini saking ketatnya, mengikuti perintahnya gurunya. Karena sekarang ini sebentar-bentar ada HAM, sebentar-bentar ada HAM. HAM ini merusakkan etika pikiran manusia. Sekarang anak muda pacaran bebas, bawa ceweknya dibikin pameran, padahal itu dosa yang paling terbesar. Maka kalau seterusnya begitu, maka dia itu tidak akan mendapat rahmatnya Allah, tidak mendapat nikmatnya Allah. Hidupnya selalu gelisah dan gelisah, tidak bisa tenang, tidak bisa tenang. Yang pertama, orang hobi pacaran, satu, kehilangan sholatnya.
yang kedua puasanya, yang ketiga zakatnya. Mikir zakat kalau malam minggu minta kepada orang tuanya untuk pacarnya. Punya uang bukan kita untuk disedekahkan, malah untuk pacarnya. Nah, dari situ nanti manusia ini akan mendapatkan azab yang lebih besar dari Allah. Maka bumi ini selalu berdoa, kalau orang ini dekat sama seorang perempuan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Rasulullah, dan juga yang tidak diridhoi oleh muslimin wal muslimat, maka orang itu mendapat dosa, mendapat siksaan dari Allah. Bagaimana hukumnya orang tuanya? Walau orang tuanya itu ahli ibadah, tapi anaknya pacaran dibiarin, maka yang pertama yang tanggung jawab itu adalah orang tuanya tetap masuk neraka. Jadi ada sebuah cerita. Ada seorang bapak ini ahli ibadah. Salat sunnahnya tiap malam dikerjakan. Salat fardunya apalagi tidak pernah putus. Baca Al-Quran sering, bersedekah sering, tapi tidak bisa mendidik anak dan istrinya. Istrinya head, dia tidak ngasih tahu. Anaknya main judi, dibiarin. Anaknya minum setiap hari juga dibiarin. Anaknya keluyuran, dibiarin. Suatu saat si bapak ini meninggal. Akhirnya bapak ini karena meninggal, perbuatan amalnya di dunia ini karena bagus, maka bapak ini menuju ke surga. Ketika itu, lama kemudian ibunya itu meninggal. Karena ibu ini di dunia tidak pernah ibadah, membiari anaknya pacaran, membiari anaknya minum, membiari anaknya keluyuran. Maka ketika orang tua tadi meninggal, teriak, mimpi anaknya itu, nah panas, panas. Akhirnya anak itu mengambil sebuah bunga, dikasih air, disiram ke kuburannya. Tetap malamnya itu bilang, nak panas, tolong nak panas, tolong nak panas. Kok bisa panas? Mungkin airnya kurang. Esok harinya langsung dikasih 1 ember sama anak tadi. Tetap mimpi lagi malamnya, panas nak, panas, tolong ibu nak, panas nak, nggak kuat nak, panas. Masih kurang mungkin ibu kok kepanasan. Akhirnya ambil air lagi 1 drum, satu drum. Ketika diambil 1 drum, tetap juga bilang panas. Duh, kayak apa ibu ini kok bilang panas itu? Tadi akhirnya anak ini berpikir, kalau 1 drum ini ibu panas, airnya sudah habis, dia bilang panas lagi. Jadi sama saya kuburannya tak kubikin kolam. Tak kubikin kolam. Akhirnya dibikin kolam. Sampai kuburannya itu tidak kelihatan. Yang dibikin kolam itu ada sebuah sungai, dialirkan ke kuburannya, jadilah dia kolam sampai apa? Batu nisannya itu nggak kelihatan. Tetap bilang panas. Aduh nak, panas nak, tolong nak bapak nak, tolong nak bapak, ibu nak, panas. Kayak apa kamu bu? Dikasih air bunga, panas. Dikasih 1 ember, panas. Dikasih 1 drum, panas. Sekarang dibikin kolam apa? Kolam renang, tetap panas. Akhirnya si anak tuh kebingungan. Lama kemudian anak itu datanglah kepada orang alim. Orang maksudnya ustaz atau kiai. Pak Kiai, kenapa ibu saya ketika bapak saya itu meninggal, bapak saya itu aman-aman aja. Ketika ibu saya meninggal selalu bilang panas. Akhirnya si kiai itu tanya sama anaknya, wahai anak muda, pekerjaannya kamu tuh apa di dunia sama ibumu? Bapakku tuh ahli ibadah, tapi tidak pernah mencegah
tidak pernah mencegah saya. Kerjaan ibu saya karaokean, saya minum, berjudi, main perempuan, berzina tiap hari. Itu kerjaan saya. Nah, tapi ketika ibu saya itu meninggal, dia teriak terus, bilang panas. Dengan saya dikasih air sampai dia batu nisannya tenggelam, tetap bilang panas. Kamu keliru nak. Kamu bisa baca Al-Fatihah? Enggak tahu. Baca Al-Ikhlas? Enggak. Al-Ikhlas tidak pernah enggak bisa, apalagi Al-Ikhlas. Tidak ikhlas pun aku enggak pernah enggak bisa. Jadi Bismillah enggak pernah nak, enggak bisa. Bisa kalau Bismillah. Al-Fatihah enggak hafal. Al-Ikhlas enggak hafal. Al-Falaq enggak hafal. Juga An-Nas enggak hafal. Dari situ anak tadi itu dipelajari sama si kiai tadi. Lama itu hafal, datanglah kamu ke kuburannya orang tuanya. Begitu dia membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, maka orang tua tadi itu tidak menyebut lagi panas. Makanya Wang, kalau mati jangan bilang panas Wang ya. Nah, kalau takut kamu bilang panas kasih AC nanti. Jadi ketika dia anak tadi itu, lama kemudian anaknya yang meninggal. Begitu anak meninggal langsung anak tadi langsung masuk neraka. Ibu pun masuk neraka. Anak, bapak dan ibu mempunyai anak satu. Bapaknya masuk surga, ibunya masuk neraka. Ketika sama malaikat ditanyai, wahai malaikat, kenapa kamu kok nggak adil? Kenapa Allah tidak adil? Bapakku ada di surga, ibuku ada di neraka. Sedangkan ibu sama bapak di dunia berdua terus. Rumahnya satu rumah. Kenapa ketika mati kok beda rumah? Saya tidak terima. Kalau ibuku di neraka, maka bapakku juga di neraka. Kalau bapakku di surga, maka ibuku dan aku juga di surga. Wahai anak muda, pekerjaanmu di dunia ini parah. Saking dari parahnya kamu itu sering ke juanda. Saking dari parahnya. Nah, jadi foto dilewati langsung ke juanda. Saking dari parahnya. Nah. Begitu anak tadi ditanyain, akhirnya apa perbuatan orang tuamu? Orang tuaku ada ibadah ya malaikat, tapi orang tuaku, bapakku tidak pernah ngasih saya tahu, tahu saya. Saya minum dibiarin, saya pacaran dibiarin, saya gini dibiarin. Pokoknya bapak itu selalu memanjakan saya, repot sendiri dengan ibadahnya bapak saya. Oh kalau gitu anak menuntut, karena orang tua tadi ahli ibadah tidak menjadi anaknya di dunia, maka sama malaikat orang tua tadi dimasukkan ke neraka. Dari situlah kadang-kadang orang tua, betul surga itu ada di telapak orang tua. Surga ada di telapak kaki ibu. Tapi hati-hati. Bagaimana caranya ibu mendidik anak? Bagaimana caranya ibu membiayai anak? Bagaimana caranya orang tua kita ini mendidik anak? Makanya saya bilang tadi, anak muda sekarang ini sibuk dengan maksiatnya, tidak sibuk dengan ibadahnya. Ada virus corona, semuanya ngomong corona sampai dinyanyikan corona. Kalau kita mendengar corona, kuping kita mendengar corona, bagaimana kita tidak mendapatkan atau tidak kena penyakit corona? Ngaji. Kembali kepada rukun iman yang ke-6. Yang pertama, iman kepada Allah, bahwa Allah ini
adalah Tuhan kita, yang menghidupi kita, yang ngasih penyakit Allah, yang ngasih kesembuhan Allah, kembali pada Allah. Yang kedua, semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Banyaklah sholawat. Enggak pernah baca sholawat tapi nyanyi terus. Suruh kunut enggak hafal, suruh nyanyi lagu banyak hafal, suruh gini enggak hafal, suruh itu enggak hafal. Dari mana? Ada di situ istiqomah, yang nama istiqomah. Apakah kamu pernah menghafalkan lagu? Tidak. Kenapa kamu gak bisa hafal? Karena tiap hari dinyanyikan. Kenapa kamu tidak bisa baca qunut? Karena tiap hari tidak dihafalkan. Cuma kamu kebiasakan. Karena kebiasaan itu membawa kita ini hafal dan bisa. Tapi kalau kamu kebiasaannya seperti itu, maka tahunya seperti itu juga. Maka dari itu pentingnya apa kekurangan saya. Saya tidak tahu sholat mayat. Tapi kalau tetangga saya mati gimana? Sedangkan sholat mayat itu wajib pada orang yang mendengar dan melihatnya harus sholatkan. Tapi saya nggak tahu. Yang kedua, saya ini orang Islam, tapi tidak sholat. Islam apa saya ini? Begitu orang azan, saya nyantai. Ketika orang gini, saya nyantai. Terus kapan aku jadi orang Islam? Coba berpikir seperti itu. Yang ketiga, saya nih, kitab saya Al-Quran, tapi saya tidak bisa ngaji Al-Quran. Kamu bisa ngaji? Tidak. Terus hatam? Enggak. Ngajinya apa? Iqra. Sudah hatam? Belum. Iqra berapa? Juz 1 Pak Ustadz? Belum hafal. Umurnya berapa? 25 tahun. Enggak hafal? Enggak. Saya tanya lagi pada orang, umurnya berapa kamu? 60 lebih Pak. Bisa ngaji? Tidak. Kayak apa? Sudah punya cucu kayak gini. Nah, gitu nyeselnya saya. Udah, hari Rabu ngaji ke saya. Saya itu setiap hari Rabu ngaji dan itu orang kai khusus. Pertama Iqra sampai Al-Quran. Itu khusus kai. Ngaji semuanya. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa baca Al-Quran semuanya. Sholat semuanya. Sampai saya mempunyai teman itu, Andri itu orang Kristen. Hei Pak De, ya awas Pak Ustaz, kesini sholat. Saya kan Kristen, kamu sholat, saya jaga bengkelmu. Kewajiban kamu sholat, berangkat ya. Sampai dia tuh malu sama Andri tadi. Malu. Akhirnya jadilah dia tuh orang ahli ibadah. Makanya setiap dia punya anak, punya cucu, minta nama ke saya. Punya anak, punya cucu, minta nama ke saya. Kenapa kamu tidak bisa sholat? Mencari uang. Hutang saya banyak Pak Ustaz. Hutang apa? Ini. Pengen lunas semua? Iya. Besok main ke rumah, kasih cara sama saya. Alhamdulillah hutangnya terbayar semua. Terbayar semua. Dari situ kenapa? Kalau kita kembali pada Allah, hati kita, jiwa kita bisa tenang. Tapi kalau kita tidak kembali pada Allah, tambah gelisah. Sering saya ini mendengarkan berita-beritanya anak muda. Lagi ngapain di kamar? Kalau bosan lagi ngapain? Main YouTube, main game, main itu. Ya tambah bosan. Namanya sudah bosan, itu kerjanya iblis, ya tambah jadi iblis. Kalau bosan ini bagaimana caranya kita ini menyejukkan hati? Sejukkanlah, ambil wudu. Ambil air wudu. Sholat. Insya Allah akhirnya gelisah ini tambah kurang. Makanya kita ini dulu anak muda ini kalau tidak ngaji satu kali aja, sama orang tua itu dipukul, sama guru dipukul. Sekarang anaknya tidak sekolah dimarahin, tidak ngaji dibiarin. Tapi kalau dulu tidak ngaji langsung dipukul. Maka saya sekarang ini banyak, kadang-kadang saya diskusinya anak muda, banyak macam-macam saya lihat tuh menangis. Kadang-kadang kerjaan saya tuh malam tuh nangis melihat keadaan anak sekarang. Bagaimana anak saya nanti masa depannya? Itu yang saya ditakuti.
Sedangkan zaman sudah sekarang sudah hancur, sudah rusak. Sekarang sadar, besok mulak lagi. Sadarnya anak muda sekarang ini sadar 1 hari aja. Maksiatnya 1 tahun, tobatnya 1 hari. Ya Wang? Sholat Wang? Enggak. Idul Fitri sholat? Sholatnya 1 tahun? 1 tahun sekali sholatnya? 1 tahun sekali sholatnya. Duhur, asar, maghrib, isya 1 tahunnya enggak sholat. Ya gitu Bang ya. Oh kadang sholat. Sholat digadang-gadang kan ya. Begitulah bagaimana kita menginsekkan. Kita bukan menyinggung pada orang tua, pada anak-anak. Kita waktunya berpikir. Waktunya berpikir. Karena esok tambah esok kita tuh dewasa. Esoknya tambah dewasa, esoknya tambah dewasa, esoknya tambah dewasa. Sama juga saya, saudari mencoba seperti apa sih game. Saya mencoba main game. Hobi ini. Biasa saya jam 1 saya sholat. Selesai jam 4:30. Karena ada game saya coba. Ternyata kok 3:30. Saking asiknya. Besoknya lagi kok 3:30 lagi main Quran. Akhirnya hajat saya hilang, tahajud saya hilang, duha saya hilang. Biasanya habis subuh saya mau telaah baca kitab, ternyata gara-gara main game bangunnya jam 12, jam 11, jam 10, jam 9. Parah. Oh seperti ini ya setan ini. Seperti ini setan ini kata saya. Akhirnya saya sekarang ini memutuskan saya tidak main lagi game. Karena mengganggu aktivitas ibadah saya. Mau cari duit malas. Karena asik. Ketika kita asik main, ada orang telepon, marah hati. Siapa aja mengganggu ini? Apa kerjanya awang ini? Mengganggu terus. Kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena game ini tidak bisa memberikan kita ini pikiran yang jernih. Maka kita ini selalu membosankan atau benci kepada orang lain, membuntukan kita. Itu game. Nah, yang kedua, marilah kita istiqomah. Belajar baca doa pendek. Masuk WC hafali doanya, masuk rumah hafali doanya, mau makan hafali doanya, mau gini hafali doanya, mau minum hafali doanya, mau tidur hafali doanya. Jangan sampean itu dicueki doa-doa pendek itu. Mau tidur nggak baca bismillah, malah bacanya mau makan teringat padamu ya Bang. Mau tidur teringat padamu ya enggak. Baca doa. Nah, baca cetan lama. Kadang-kadang cetan lama. Tengah malam belum tidur. Padahal ayam itu Allah menciptakan binatang. Ayam kalau maghrib sudah tidur. Karena jam 2 bangun dia berkerunuk. Udkurullah, dibilang kepada Allah. Dia membangunkan orang ahli ibadah, suruh sholat hajat, suruh sholat tahajud. Kalau tengah malam tidak tidur, Allah menciptakan kalilawar. Tengah malam tidak tidur, apakah kalilawar atau manusia? Bang? Tengah malam tidak tidur, apakah manusia atau kalilawar? Kuntilanak. Jadi bagaimana kalian ini membandingkan kita ini, pikiran kita, supaya kita ini membagikan waktu ya, membagikan waktu. Jangan sampai seperti cerita seperti tadi, ada seorang anak yang tidak pernah dididik sama sekali, akhirnya dia termasuk anak yang ahli neraka. Kita hidup ini cuman 63 tahun, maka di alam barzakh itu berapa tahun? Mulai Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat.
belum kiamat. Umatnya Nabi kaumnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad setiap hari disiksa. Kamu di alam kandung hanya 9 bulan di alam kandung. Habis alam kandung, alam dunia kamu 63 tahun. Di alam barzakh kamu berapa tahun? Nanti di akhirat lagi juga berapa ribu tahun. Saya berkata kepada kalian, satu harinya di akhirat 1000 tahun di dunia. Itu paling sedikitnya orang masuk neraka 450 tahun. Maka orang pacaran ini pasti masuk neraka. Nggak mungkin nggak masuk neraka. Apakah Allah tidak ada? Pasti. Kenapa saya pastikan? Karena dosa kecil ini paling sedikitnya 450 tahun. Satu harinya 1000 tahun di dunia. Hati-hati orang pacaran. Hati-hati. Yang kedua, hati-hati orang tidak sholat juga ya. Itu paling sedikitnya masuk neraka. Kalau tiap hari ya bukan sedikit lagi, banyak lah. Apakah termasuk yang pertama atau yang ketujuh? Nah, itu ya paling sedikitnya. Maka kita ini waktunya belajar mengaji. Mumpung kalian ini sudah muda, belum punya istri, belum punya kewajiban untuk kerja. Karena kamu mempunyai kewajiban untuk belajar. Mari ada pelajaran kita. Kamu tuh harus bisa mengaji. Takut kamu nanti kalau punya istri bagaimana? Iya kalau mertuanya awam. Kalau sumpah mertuanya itu seorang ustadz atau kiai bisa ngaji kayak apa? Hah? Kayak apa? Nah. Serba malu. Setengah ustadz sama kiai tidak mau mertuanya itu hartanya banyak. Maka seorang kiai ini kalau mempunyai menantu kaya nomor 1 itu ya susah menangis siang malam. Kalau punya menantu kaya. Tapi kalau menantunya hafal kitab, bisa hafal Al-Quran, dan juga cara ngajarnya bagus, dia paling senang. Maka seorang kiai ini pinginnya anak yang soleh, bukan anak yang kaya raya. Makanya orang kaya ini ujian, orang gagah ujian. Maka orang gagah ini Allah menciptakan Nabi Yusuf. Saking dari gagahnya Nabi Yusuf, banyak wanita yang suka kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ini ya kalah sama imannya, maka Nabi Yusuf ini tidak termasuk Nabi. Alhamdulillah Nabi Yusuf ini menang dari nafsu. Walaupun istrinya raja suka sama Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf tetap mempertahankan sosok kita ini laki-laki, mempertahankan untuk tidak berzina. Makalah jadilah Nabi Yusuf ini, karena ketabahan Nabi Yusuf jadilah seorang raja. Yang kedua, Nabi ini yang kaya ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ketika kekayaannya sama Allah suruh buang semuanya. Suruh buang kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Godaan. Ya Allah, godaan aku dikasih kekayaan. Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Kaya lagi. Itu Nabi Sulaiman tuh menangis, kecewa dengan kekayaannya. Kenapa? Gara-gara saya banyak harta, saya memikir harta, tapi dia tidak memikirkan ibadah saya. Setengah harta ini titipan dari Allah. Allah juga menciptakan orang tuh kuat, seperti Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya Nabi yang paling kuat, yang paling pintar. Kata Nabi Musa, Allah bilang, wahai Musa, jangan kau bilang gitu. Aku ciptakan di zamanmu Nabi 2, ialah Nabi Allah Khidir. Itu yang paling lebih pintar daripada kamu. Kamu cuma badannya aja kuat. Sedang Khidir itu
alim, sakti lagi, lebih sakti daripada kamu. Nggak ada apa-apanya kamu, wahai Musa. Akhirnya bergurulah. Allah menciptakan orang sahabat berupa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum lahir orang tuanya meninggal, bapaknya. Begitu kecil ibunya meninggal. Diasuh lagi sama bibinya meninggal. Diasuh lagi sama pamannya meninggal. Itu Rasulullah. Rasulullah hidup sampai wafat itu tidak pernah tidur di kasur. Rasulullah itu tidurnya di apa? Di alas seperti apa? Daunnya kurma itu. Jadi Rasulullah kalau bangun, maka Rasulullah ini bekas semua. Itu Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah itu tiap hari menahan lapar. Ketika mau makan, ada kaumnya, ya Rasulullah saya kelaparan, dikasih makanan tadi sama Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah mau makan, lihat dulu umatnya. Takut umatnya nggak bisa makan. Itulah Rasulullah. Allah Ta'ala menciptakan fitnah berupa Nabi Isa. Allah Ta'ala menciptakan Nabi tapi anaknya tidak patuh berupa Nabi Adam. Nabi Adam punya anak 2, perempuan 2. Ketika itu rebutan, akhirnya anak sama anak kelahi, hilang semuanya, putus asa Nabi Adam. Banyak. Jadi Allah semua itu mengasihkan cerminan pada kita ini, maka kita ini mendingan melihat belajar sejarahnya para nabi daripada nonton film. Itu aja dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.